pendampingan seperti ini, Pera ya. Jadi WWF itu sebenarnya pasti ya, karena kita ini kan scientific base, selalu ada riset di awal. Ya. Lalu kemudian kita buatlah sebuah struktur grand scenario. Ya. Nah, persis yang tadi Dekta sampaikan, kita memang udah punya rencana dari A sampai Z. Ya. Tapi yang terjadi di lapangan belum tentu dia runut seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk pendampingan yang seperti ini kita butuh lebih sabar. Ya. Kemudian kita perlu berpikir inovatif, ya. Tidak kaku. Ya. Kemudian kita, kalau kami ini bebas saja ya berimprovisasi di lapangan. Berimprovisasi seperlunya ya. Tidak juga improvisasi yang kemudian keluar dari koridor grand scenario yang tadi sudah ada. Ya. Nah itu yang selalu kita lakukan ya. Kita betul-betul berusaha tulus ya, karena ketulusan itulah yang bisa menggugah hati, mengetuk hati masyarakat bahwa ini sebuah perjuangan bersama, bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan masyarakat yang kita dampingi. Nah kalau itu sudah terbangun, proses biarpun lambat ya, karena ada banyak handicap tadi, itu akan terus berjalan maju. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, sambil menunggu teman-teman pelaku atau yang ikut dalam pendampingan ini, saya punya kesempatan berharga ini dan kebetulan didampingi oleh teman-teman yang memang para pejuang ya, yang sudah mendampingi beberapa desa di Kalisuru ini dalam pemberdayaan masyarakat, dalam koridor smart farming, lalu klimat smart agriculture dari teman-teman WWF ya. Di sini ada Bung Jimmy, apa ya namanya apa ya, leader apa? Koordinator lapangan. Lalu terkenalnya dengan Bung Jimmy ya, nama lengkapnya Insinyur Sahir Shah. Lalu ini ada Mbak Dekta, memang di lapangan tuh dipanggil Mbak Dekta. Iya Dekta. Luar biasa. Memanfaatkan waktu sementara ada yang sedang mengisi itu, kami ngobrol-ngobrol dulu, masih dalam konteks kajian yang kita lakukan untuk mendapatkan jawaban lah ya, walaupun mungkin ya bisa aja peneliti lain mengkaji nanti hasilnya berbeda, tapi inilah yang kita lakukan, penelitian mandiri bersama Prof. Eni. Apa kabar Bung Jimmy? Baik, alhamdulillah. Dekta juga. Baik. Terima kasih ya pagi ini udah didampingi. Jadi mungkin saya bisa diceritakan sedikit lah memilih desa ini ya, karena kita tahu desa ini kan betul-betul berbatasan, bahkan kalau dilihat di peta dari kehutanan itu beberapa tuh memang merupakan hasil inklap dari kawasan hutan ya. Nah mungkin bisa diceritakan seberapa urgen maka teman-teman dari WWF memilih lokasi desa ini untuk mendampingi mereka melakukan budidaya pertanian ya. Silakan Bung Jimmy. Ya, pertama tentu ada alasan ya. Alasan terkait kenapa 4 desa ini yang ada di Kalisuru menjadi pilihan ya. Dan kita prioritaskan untuk didampingi. Nah tadi seperti yang sudah diceritakan di awal, kawasan ini memang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Nah sebagian masyarakat memang mengandalkan sumber daya hutan untuk penunjang kehidupan sehari-hari. Nah dan kita tahu hutan ini tidak banyak lagi yang tersisa di Kapuas Hulu, sehingga perlu ada upaya untuk
mempertahankan, ya. Menjaga keberlanjutan sehingga hutan ini terus bisa memberikan manfaat tidak hanya dahulu, sekarang, tapi juga yang akan datang. Nah, yang kita dampingi ini sebetulnya mencoba memberikan akses kepada masyarakat yang tinggal di wilayah berbatasan dengan hutan terkait pengelolaan sumber daya alam. Nah, karena sebagian kawasan desa mereka ini juga sebetulnya kawasan yang totally protected atau 100% dilindungi. Misalnya Bahenap itu hanya permukiman saja yang di luar kawasan hutan. Kawasan hutan lindung maksudnya. Sebelumnya 100% kawasan desa ini berada di hutan lindung. Ya. Sehingga untuk katakanlah penghidupannya sebenarnya secara aturan mereka tidak bisa mengelola itu. Ya. Nah, makanya kita perlu dampingi, kita dorong prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan. Ya. Nah, di sini yang kita perkenalkan itu pendekatan CSA namanya, atau Climate Smart Agriculture. Jadi pertanian pintar berwawasan iklim. Nah, ini sebenarnya pertanian seperti apa? Ini pertanian semi modern sebetulnya. Nah, jadi aspek-aspek keberlanjutan itu sangat diperhatikan di dalam pendekatan ini. Jadi artinya kita mendorong produktivitasnya naik, ya, tapi memperhatikan juga aspek misalnya emisi karbon, ya, atau penurunan gas rumah kaca, ya. Tidak ada lagi perambahan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita dorong. Nah, praktek ini memang sangat komprehensif. Mulai dari kajian awal, ya, lalu kemudian pemilihan komoditas potensial, ya, sampai kepada teknik budidaya yang ramah lingkungan. Ya. Artinya yang mengandalkan betul-betul input lokal, sehingga tidak tergantung kepada penggunaan kimia segala macam. Ya. Jadi kita doronglah pendekatan pertanian organik. Nah, tidak sampai di tahapan produksi saja, tapi tahapan processing juga kita dampingi. Misalnya melalui pendekatan penerapan teknologi tepat guna dan produk turunan, ya, atau derivatif produk. Nah, mereka ini sudah berhasil, ya. Tidak hanya memproduksi jahenya, bahkan sudah mampu memproduksi bahan olahan seperti ini, ya. Ini manisan jahe, ya, yang diproduksi dari ditanam sendiri. Kemudian mereka sudah mampu memproduksi secara mandiri, ya. Dan ini dibantu oleh unit usaha, dalam hal ini BUMDes desa, ya, untuk memasarkan. Sampai kita dampingi juga, ya, Dekta, ya, terkait kepada PIRT, ya. Ini semacam home industry certificate, ya. Bahkan kepada sertifikat halal. Nah, ini kita dampingi, ya. Jadi pendampingan ini menyeluruh sampai ke akses pasar. Nah, memang ini pekerjaan yang cukup panjang. Ini 3 tahun kita dampingi di sini, ya. Karena perlu disadari petani yang didampingi ini petani subsisten, ya. Mereka tidak kenal literasi keuangan, tidak kenal literasi bisnis, ya. Jadi mengubah mindset petani subsisten kepada hal yang berkaitan dengan entrepreneurship ini gapnya cukup besar. Makanya proyek ini berjalan cukup lambat, tapi pada akhirnya kita mampu, ya, kita mampu memproduksi dan bahkan mampu menjual, ya. Dan ini juga sudah mendapat respon positif dari kabupaten. Misalnya hampir di semua pameran produk kabupaten, ya, masyarakat Kalisuru selalu diikutkan. Produk mereka selalu dipamerkan dan alhamdulillah selalu sold out, ya. Luar biasa, ya, peminatannya.
Nah, jadi ini sederhananya ini semacam memberikan alternatif income, membuka peluang lain yang selama ini sebetulnya dijalankan lewat pendekatan tradisional dengan produktivitas yang terbatas ya. Nah, ini yang kita coba ubah, produktivitasnya semakin tinggi. Ada added value yang lain juga. Jadi selain menjual fresh, mereka bisa menjual dalam bentuk produk turunan seperti ini. Jadi nilainya akan semakin banyak. Oke, terima kasih Bung Jimmy. Saya izin beralih ke Mbak Dekta. Ini proyek pertama Mbak Dekta ya? Enggak Iya. juga? Kalau pendampingan di sini, kalau di Kalis. pendampingan di Kalis iya, ini proyek pertama kali. khusus Untuk smart iya farming komoditas. ya, sampai ke ini ya. Kira-kira misalnya ya, kalau beberapa kali saya kunjungan ke sini kan, yang pertama yang namanya pendampingan kan ini semacam literasi tadi kata Bung Jimmy. Ada kendala nggak misalnya sumber daya petaninya, pendidikannya kan, ada yang SD, ada SD tamat, dan ini dalam Mbak Dekta membantu tim mendatangkan narasumber dan sebagainya, itu kira-kira faktor keseragaman capaian literasi dalam hal pendidikan itu gimana kira-kira? Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal kendala ya Pak, kalau di lapangan bertemu dengan petani yang pasti mereka punya karakter berbeda-beda setiap orangnya, apalagi dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda juga. Nah, sebenarnya itu hal biasa sih dalam dinamika di lapangan ya. Nah, namun untuk di masyarakat terutama di Kalisuru ini, karena kan mereka memang basicnya itu adalah petani. Nah, jadi sebenarnya pertanian yang kita kenalkan ke mereka pun sebenarnya mereka tuh sudah tahu. Nah, cuman untuk mengeksekusinya, terus prakteknya yang secara benar itu seperti apa, mereka belum tahu gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk petani-petani di sini sih, untuk kita memperkenalkan metode CSA itu sendiri tidak terlalu menjadi kendala yang besar, karena memang basicnya mereka udah mengerti soal pertanian. Jadi tinggal kita arahkan saja praktek yang benar seperti apa. Dan kemudian tadi yang disampaikan Bang Jimmy, kita coba kenalkan dengan teknik. Kita sampai 3 tahun. Kira-kira itu sudah di-planning kan tahapan-tahapannya. Jadi kira-kira bisa dikasih bocoran nggak apa tahapan untuk mereka sampai ke produk yang luar biasa ini? Ini memang dibagi kayak kalau kita 3 tahun nih, kalau di tingkat perguruan tinggi itu diploma 3 ya. Jadi waktu tahun pertama apa yang dilakukan supaya kalau nanti yang mengikuti YouTube ini bisa tahu juga dimanapun kira-kira metode pendampingan yang lumayan dan ini berhasil ya, itu kira-kira gimana diaturnya? Ya tentu diatur sih Pak, timingnya. Jadi memang kita kan udah di sini itu dari 2022 ya Bang ya. Dari 2022 mulai dari kajian segala macam. Nah, kemudian kita juga ada melakukan asesmen untuk pelatihannya. Nah, jadi sebenarnya pemberian pelatihan di lapangan itu tidak hanya berdasarkan keinginan dari proyek atau dari WWF-nya, tapi benar-benar melihat kebutuhan dari masyarakatnya. Itu kenapa dilakukan asesmen, kira-kira pelatihan apa sih yang diperlukan di lapangan, seperti itu. Nah, kemudian di tahun pertamanya itu setelah melakukan kajian-kajian, dilakukan juga pemilihan komoditi. Nah, pemilihan komoditi yang akan dikembangkan juga itu bukan dari proyek juga, tapi itu berdasarkan dari pemilihan masyarakat desanya. Jadi mungkin kalau di beberapa proyek yang pernah saya tahu, biasanya itu proyeknya yang membawa komoditas. Jadi maksudnya kita kembangkan di desa Rantau Kalis misalnya cabai, tanpa melihat sebenarnya di Rantau Kalis tapi kalau di proyek ini uniknya, dan memang saya juga banyak belajar, ternyata memang ketika kita ingin sesuatu itu sustainable memang harus dari masyarakatnya. Nah, ketika mereka udah memilih komoditasnya, berarti kan ada tanggung jawab juga nih di masyarakat untuk melanjutkannya. Apa yang mereka pilih ya harus mereka selesaikan, mereka jalani gitu. Nah, jadi di tahun pertama itu adalah pemilihan komoditas, kemudian mulai kita susun
pelatihan-pelatihan bersama dengan Untan juga, bersama dengan Bapak dan tim. Kemudian juga kita libatkan praktisi Pak Biono. Nah, di tahun keduanya itu sebenarnya udah mulai mau masuk ke produksi untuk produk. Nah, namun ketika kita melihat di lapangan belum mampu dari masyarakatnya untuk memproduksi karena dari legalitas BUMDesnya juga belum rampung. Karena kan kalau legalitas itu berkaitan juga dengan pihak luar, kayak dari P3MD, kemudian dari kementerian, apakah mereka bisa mengeluarkan sertifikat legalitas atau belum gitu kan. Itu yang juga perlu waktu. Itu juga perlu waktu, sehingga di tahun kedua itu kita masih belum memproduksi produk, namun kita sudah udah mulai untuk memperkenalkan mereka tentang produk-produk turunan. Nah, kemudian masuk di tahun kedua mau tahun ketiga itu kita adakan pelatihan pengolahan produk turunan, kemudian kita juga adakan pelatihan penyusunan bisnis plan. Nah, akhirnya di tahun ketiga kita udah mulai di pemasaran dan produksi. Luar biasa effortnya. Oke, saya kembali lagi ke Bung Jimmy. Kebetulan sahabat saya ini memang basic pendidikannya adalah ilmu kehutanan ya. Waktu itu masih ada istilahnya hasil hutan dengan itu ya? Jurusannya hasil hutan, teknologi hasil hutan dan manajemen. Nah, tadi sempat disinggung gitu kan, memanfaatkan hasil hutan ya kira-kira gitu kan. Apa memang itu tidak boleh? Boleh. Atau pasti tidak sustain? Kenapa jadi dilarang gitu maksudnya? Ya, kan ada pemanfaatan yang sifatnya ekstraktif ya. Ekstraktif ini artinya ekstraktif nih maksudnya ambil saja tanpa mempedulikan apakah dia bisa berlanjut recovery lagi. Yang penting bisa dimanfaatkan setinggi-tingginya ya. Itu pola-pola ekstraktif ya. Lalu ada pendekatan lain yang sustainable, pendekatan yang berkelanjutan. Ya tentu kawasan hutan bisa dimanfaatkan, tetapi kan jangan kemudian pola pemanfaatan yang digunakan itu kemudian merusak, sehingga ke depan tidak memberi manfaat lagi ya. Karena misalnya pohon di dalam hutan ada berbuah, ya. Manfaatnya kan bukan hanya buah sebetulnya. Nah, buah mungkin bisa bermanfaat untuk satwa ataupun manusia yang ada di sana. Ya. Tapi sebenarnya kondisi ekosistem hutan itu sendiri itu ada fungsi-fungsi lain. Ya. Misalnya dia sebagai water catchment area, daerah tangkapan air yang menjamin suplai air ke kawasan hilir. Ya. Nah, yang seperti itu harus juga dijaga ya, jangan sampai kemudian itu membuat bencana ya, yang tentunya merugikan. Nah, makanya pendekatan-pendekatan. Ya. Sini. Makanya pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan itulah yang kita dorong ya. Dekat Bang Jimmy. Untuk ini. Karena sering orang pameo ya, gitu kan. Kita selalu melindungi, sedangkan azas manfaat dari itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya. Itu kan, iyalah terserah pelepasan karbon apa semua. Emangnya dengan itu masyarakat bisa makan. Nah itu, makanya saya sangat salut dengan pendampingan ini. Tidak hanya melarang ya, hanya melarang, tapi memberikan sedikit solusi ya. Solusi. Buktinya kan tidak langsung otomatis no, tapi kan masih boleh, silakan. Tapi ini ada pilihan nih yang lebih ini. Nah, gitu. Ya. Terkait pilihan-pilihan ini memang tidak kayak kita beli spare part kendaraan ya, yang istilahnya plug and play ya. Jadi kalau tersedia dan langsung bisa diterapkan. Nah, kayak yang opsi yang kita dorong ini juga tidak seperti itu. Jadi butuh waktu. Ada persoalan perubahan mindset tadi ya. Mereka ini petani tradisional yang subsisten plus. Subsisten itu artinya mereka mengutamakan kebutuhan pribadi ataupun komunal ya. Kalau ada lebih, baru itu dijual.
Dan dalam proses bisnis sendiri di kalangan masyarakat, nah, mereka sebenarnya tidak kenal berbisnis seperti ini ya. Mereka tidak punya konsep harga. Harga itu berbeda-beda. Kalau dengan saudara, ya, dengan orang tua, dengan kawan itu lain-lain harganya. Ya. Jadi tidak ada konsep modal, ya, tidak ada perhitungan keuntungan. Ya. Nah inilah yang kita maksud dengan minimnya literasi keuangan. Nah, mereka tidak tahu soal cash flow, ya. Nah ini harus diubah kan? Karena kalau tidak bisnis ini bisa aja kemudian dalam sekali jalan rugi, ya. Misalnya modalnya 10 ya, nah, kita jual dapat untung 10 ya. Siapa yang kerja 10 orang? Karena pembagian keuntungannya kecil, supaya besar akhirnya modal pun dibagi. Nah inilah yang dimaksud dengan literasi tadi. Jadi merubah mindset ini tidak mudah gitu ya. Kita perlu pelan-pelan, kita perlu menghadirkan banyak contoh ya. Contoh-contoh yang make sense buat mereka ya. Nah makanya proses ini lama ya. Bahkan kita berencana akan terus mendampingi khusus untuk akses pasar di fase berikutnya ya. Jadi mereka ini kan kalau produksi tadi seperti Dekta sampaikan, mereka ini memang petani. Jadi menyetel dari tradisional ke semi modern itu bukan hal yang ajaib buat mereka ya. Mereka dengan cepat bisa mempraktekkan itu ya. Produktivitas kemudian meningkat. Itu bisa. Tapi pasca panen sampai ke konsumen, nah itu yang mereka masih lemah ya. Ini yang kita perlu dampingi. Karena merubah mendorong pendekatan ini sehingga nanti akhirnya memberikan dampak ekonomi. Nah itu yang kita targetkan ya hingga akhir. Nah itulah proses yang ingin kita tempuh ya. Nah jadi kita bukan memberikan jaminan ya, berupaya seoptimal mungkin pasca kita keluar atau exit strategi yang kami terapkan, ketika kita tidak ada pun mereka mampu secara mandiri menjalankan ini. Terakhir balik ke Mbak Dekta lagi lah. Kira-kira apa Mbak yang menarik selama 3 tahun ini mendampingi masyarakat desa ini? Mudah-mudahan ini pahalanya besar nih Mbak. Silakan Mbak. Hal menarik banyak sih Pak, mulai dari Mbak dinamik Dekta basic pendidikannya apa? administrasi. Iya, administrasi publik. Tapi memang waktu kuliah dulu ngambilnya di perencanaan pembangunan, jadi memang udah terbiasa juga dengan metode-metode perencanaan dan Lanjutkan. lain-lain. Jadi yang menarik lah Iya. selama 3 tahun ini Itu. yang bisa. Banyak sih yang menarik, mulai dari dinamika di lapangannya ya, ketemu dengan masyarakat dengan berbagai karakteristik, kemudian juga banyak belajar banyak hal lah, bukan hanya soal karena kebetulan di sini mendampingi komoditi, tidak hanya belajar ternyata tentang komoditi, tapi juga belajar tentang masyarakat di sini, sosialnya, budayanya. Nah tentu dengan kondisi-kondisi seperti itu akhirnya menambah pengetahuan juga terkait dengan strategi pendampingan, karena kalau mengikuti egonya pendamping kan maunya seperti yang saya sampaikan tadi ya, timeline 3 tahun, tahun pertama harus sudah bisa ini, tahun kedua bisa ini, tahun ketiga bisa ini. Nah tapi ternyata ketika berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan kondisi di lapangan yang tentunya semuanya itu saling berkaitan. Belum lagi kalau kita berencana misalnya nanam cabai, kita berharap 3 bulan panen, ternyata ada kendala-kendala. Nah harus diperbaiki lagi metode pendampingannya, strateginya, seperti itu. Nah itu sih yang menarik, jadi banyak hal yang bisa saya pelajari. Nah kemudian hal yang penting sekali untuk saya tuh adalah bagaimana caranya untuk mentransfer informasi, pengetahuan ke masyarakat dengan cara yang sederhana. Nah, karena kalau saya kan termasuknya juga baru lulus kuliah juga ya Pak, tentu karena Bapak dosen, Bapak juga tahu bagaimana caranya seorang yang baru lulus dengan pikirannya yang idealis, kemudian dengan pikirannya yang masih sangat-sangat
book banget gitu kan, jadi kayak semuanya textbook ya. Jadi ketika berhadapan dengan masyarakat harus memilih bahasa-bahasa yang mudah dipahami, kemudian metode-metode, misalnya contohnya kayak penentuan harga. Seperti penentuan harga-harga produk nih. Kalau kita bicara soal penentuan harga kan tentu banyak hitungan-hitungannya Pak. Nah akhirnya saya perlu cari-cari nih apa ya yang untuk mempermudah mereka agar bisa menentukan harga. Oh ternyata bisa nih kita pakai HPP aja gitu. Jadi tinggal hitung harga pokok produksinya baru bisa menentukan harga. Kalau kita mikirin soal bisnis kan sebenarnya itu ilmu yang ini ya Pak ya. Kalau kita itu ada sendiri dan program itu studinya. ada program studi sendiri. Bahkan untuk bikin bisnis plan pun kita memang pakai narsum kan. Jadi ada ahlinya sendiri. Nah jadi kalau masyarakat ini diminta untuk mereka menghitung BEP segala macam itu akan sulit sih Pak. Nah tapi dengan memperkenalkan sesuatu yang lebih sederhana, misalnya untuk menentukan harga, nanti hitung aja harga pokok produksinya berapa, nanti kita lihat baru bisa menentukan harganya gitu. Jadi ada standar yang bisa kita minimumkan gitu loh Pak. Jadi tetap sesuai dengan standar gitu, dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan sesuatu yang mudah dipahami gitu. Itu sih yang menarik bagi saya. Iya, mudah-mudahan terus semangat ya. Pendampingan seperti ini, Pera ya. Jadi WWF itu sebenarnya pasti ya, karena kita ini kan scientific base, selalu ada riset di awal. Ya. Lalu kemudian kita buatlah sebuah struktur grand scenario. Ya. Nah, persis yang tadi Dekta sampaikan, kita memang udah punya rencana dari A sampai Z. Ya. Tapi yang terjadi di lapangan belum tentu dia runut seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk pendampingan yang seperti ini kita butuh lebih sabar. Ya. Kemudian kita perlu berpikir inovatif, ya. Tidak kaku. Ya. Kemudian kita, kalau kami ini bebas saja ya berimprovisasi di lapangan, berimprovisasi seperlunya ya. Tidak juga improvisasi yang kemudian keluar dari koridor grand scenario yang tadi sudah ada. Ya. Nah itu yang selalu kita lakukan ya. Kita betul-betul berusaha tulus ya, karena ketulusan itulah yang bisa menggugah hati, mengetuk hati masyarakat bahwa ini sebuah perjuangan bersama, bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan masyarakat yang kita dampingi. Nah kalau itu sudah terbangun, proses biarpun lambat ya, karena ada banyak handicap tadi, itu akan terus berjalan maju. Mungkin itu pesan ya, kalau ini mau direplikasi di tempat lain. Ini kan harapan kita hal-hal seperti ini yang sudah kita lihat sendiri lah ya, manfaatnya bagi masyarakat. Sebenarnya pemerintah juga berterima kasih harusnya. Jadi karena keterbatasan pemerintah juga, maka lembaga-lembaga swadaya seperti ini bisa turun tangan, lalu bisa menjembatani lembaga pendidikannya, dalam hari ini universitas yang juga penuh dengan keterbatasan, bisa juga seperti tadi katanya menjadi narasumber dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih Bung Gini, Mbak Dekta. Sampai di sini ngobrol-ngobrol singkat santai kita sambil menunggu teman-teman mengisi kuesioner. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.